Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from Group 7. We will present our paper. Today's discussion is teaching listening effectively through integrated skills. But before that, I will mention the other members. My name is Hartika Permatasari as the moderator. The first member is Fatur Rahman Muarif as the third speaker, Maulidia Utamier as the fourth speaker, Nurlia as the first and last speaker, and Ena Lutfia as the second speaker. Okay, without taking any longer, the first speaker, time is yours. Well, the first one is introduction. First, teaching listening can be more effective through integrated skill, yang dimana penggunaan integrasi dalam pembelajaran menyimak akan membuat siswa lebih fokus dalam mengembangkan keterampilan berbahasanya. Namun sebaliknya, ketika mengajarkan keterampilan menyimak tanpa mengintegrasikannya dengan keterampilan lain, yaitu seperti keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan menulis, akan membuat pembelajaran menjadi kurang efektif. Nah, yang kedua, to develop language skills, the teachers will act as a facilitator who accommodate students to develop their language skills. Yang dimana bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan pembelajaran menyimak tidak efektif. Namun karena terbatasnya kemampuan siswa untuk memahami aksen dan intonasi bahasa Inggris yang berbeda, terutama dalam konteks percakapan yang kompleks dan canggih. Namun dengan keterampilan yang terintegrasi, keterampilan menyimak dapat berkembang seiring dengan keterampilan lainnya. Dan the last one is teachers can integrate skill with choosing any learning topic such as teaching speaking, teaching listening, teaching writing, and grammar. Okay, next slide is definition of listening. Menurut Howard dan Dakin in Sarikoban 1999, mendengarkan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami apa yang diucapkan oleh orang lain. Sedangkan menurut Ross dan Hamaudo in Gilakchani dan Sobori 2016, mendefinisikan pemahaman mendengarkan sebagai proses interaktif di mana pendengar terlibat dalam mengonstruksi makna. Sedangkan menurut Nadik in Gilakjani dan Sobori 2016, mendefinisikan pemahaman mendengarkan sebagai berbagai proses pemahaman dan pemahaman bahasa lisan. Sedangkan yang terakhir yaitu Saputra 2018, listening comprehension merupakan pengertian apa yang telah didengar dan adalah kemampuan pendengar untuk mengulang teks. Sebenarnya pendengar dapat mengulang suara tanpa pengertian sebenarnya. Okay, the next slide is definition of integrated skills. Menurut Browin 2001, integrated skills adalah metode yang memandang 4 keterampilan bahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, dan menulis, sebagai kesatuan dan tidak terpisah. Sedangkan menurut Patron 2009, mendefinisikan keterampilan terpadu dalam bahasa Inggris sebagai penilaian keempat keterampilan bahasa membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan saling berinteraksi seperti yang dilakukan di dunia nyata. Sedangkan menurut Matthews tahun 1985, keterampilan terpadu dapat didefinisikan sebagai kombinasi 2 keterampilan atau lebih dalam tugas komunikatif dengan mengintegrasikan keterampilan kita membuat kerja kelas lebih dekat dengan kehidupan nyata, di mana lebih sering kita mengintegrasikan lebih dari 1 keterampilan. The importance of teaching integrated skill. This is some experts state the importance of teaching integrated skill. The first is Richards and Nuhan. Integrated skills are effective way to teach language
because combining 4 key language skills in one activity, it can help students develop their language skill thoroughly and integrate. Jadi menurut Richard dan Nuhun, integrated skill itu efektif, ada cara efektif untuk mengajar bahasa karena mengkombinasikan 4 skill berbahasa dalam suatu aktivitas dan bisa membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Dalam teori ini menjelaskan pendekatan integrate efektif adalah cara efektif untuk mengajar bahasa karena it allows to student to see and understand how language skill are related and affect each other. Jadi memungkinkan siswa untuk melihat dan memahami bagaimana bagaimana kemampuan berbahasa itu relate, berhubungan antara satu sama lain. Yang kedua adalah Thornbury 2017. Dia mengatakan state that integrated skill should be applied in context that are meaningful and relevant to student needs. Jadi menurut Thornbury pada 2017 dia mengatakan bahwa integrated skill harus diaplikasikan dalam konteks yang bermakna dan relevan untuk kebutuhan siswa. Menurut dia, according to him, this approach not only helps students to develop language skill, but also strengthen their understanding of the context and culture in which language is spoken. Jadi menurut dia, pendekatan ini tidak hanya membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa, tapi juga memperkuat pemahaman mereka tentang konteks dan culture, bagaimana bahasa digunakan. Teori ini juga menjelaskan bahwa penggunaan integrated skill, pendekatan integrated skill dalam bahasa untuk dalam mengajar bahasa dan fokus untuk menggunakan bahasa secara efektif dalam konteks kebutuhan siswa. Yang ketiga adalah Lance Freeman 2013 yang mengatakan bahwa integrated skill can help students develop their language skill truly and integrate, and that is approach is essential in effective language teaching. Jadi menurut Lance Freeman pada 2017 dia mengatakan bahwa integrated skill bisa membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa melalui truly and integrated, and this is pendekatan ini sangat esensial untuk keefektifan mengajar bahasa. Teori ini menjelaskan pendekatan integrate harus should be tailored to the needs and ability levels of students to ensure they can develop their language skill optimally. Jadi pendekatan integrate ini harus diaplikasikan, harus disesuaikan untuk kebutuhan dan kemampuan siswa, to ensure mereka bisa mendevelop kemampuan berbahasa mereka secara optimal. Jadi, in conclusion, some of the theories above is integrated skill effective language teaching approach became because it helps students develop their language skill thoroughly and integrate. Jadi secara garis besar, teori-teori di atas itu menjelaskan bagaimana kemampuan integrate itu efektif untuk mengajar bahasa. Pendekatan karena itu membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berbahasa mereka. Pendekatan ini harus diaplikasikan dalam konteks that are meaningful and relevant to needs, yang bermakna dan relevan dengan kebutuhan siswa, so as to strengthen that understanding context and culture in which language is spoken. Jadi mereka bisa memperkuat pemahaman mereka
tentang konteks bagaimana bahasa digunakan. Yang keempat adalah selanjutnya adalah integrate skill in teaching listening. Integrated skill is approach in teaching English that combines several English skills such as listening, speaking, reading, and writing in one activity or learning activity. Jadi integrated skill itu adalah pendekatan mengajar bahasa Inggris yang mengkombinasikan beberapa elemen bahasa seperti beberapa kemampuan berbahasa seperti listening, speaking, reading, dan writing dalam satu aktivitas. Integrated skill dalam mengajar listening dapat membantu siswa untuk memperoleh semua pemahaman berbahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berbahasa Inggris secara efektif. Integrated skill in teaching listening is also important to help students understand spoken language and also to develop their language skills such as grammar, vocabulary, and pronunciation. Jadi di sini integrated skill dalam mengajar listening juga sangat penting untuk membantu siswa memahami spoken language, bahasa yang diucapkan, dan juga untuk mendevelop language skill atau kemampuan berbahasa yang lain seperti grammar, vocabulary, dan pronunciation. Penelitian juga menunjukkan bahwa integrated skill can help improve students' understanding and use of language, as well as help reduce boredom and increase their motivation in learning language. Jadi penelitian juga menunjukkan bahwa skill integrate bisa membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam menggunakan bahasa dan juga bisa menurunkan kebosanan dan meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar bahasa. Itu menurut Nuhan 2003. Jadi untuk menghindari boredom atau kebosanan pada siswa, skill integrate is needed. Kemampuan integrasi itu dibutuhkan khususnya dalam listening, karena listening biasanya digunakan terlalu monoton. Metodenya seperti hanya mendengarkan sebuah audio dan para siswa nanti akan menjawab sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan audio tersebut. Itu terlalu monoton. Jadi integrated skill dibutuhkan untuk to avoid boredom of listening to student. Jadi integrated skill itu dibutuhkan untuk mengurangi kebosanan untuk menghindari kebosanan dalam belajar listening kepada siswa. And the last point is the way of teaching listening through integrated skills. Setelah membaca beberapa referensi ataupun contoh terkait pengaplikasian pengajaran integrated skill pada pengajaran listening, kami berdiskusi dan menemukan cara pengajaran listening dengan pengaplikasian semua skill dan elemen dalam bahasa. Di antaranya yaitu yang pertama, guru harus memilih audio terlebih dahulu yang akan menjadi materi untuk diperdengarkan kepada siswa. Contohnya telephone conversation, a podcast, narrative text, and others. And next, guru explain to student the purpose of the activity performed. And next is give introduction to student the topic or material yang akan diperdengarkan. Selanjutnya, play the audio and ask student to focus listening and understanding the audio. Next, saat mendengarkan, guru bisa memberi instruksi kepada siswa untuk mencatat beberapa keywords yang ada dalam audio. The keywords dapat berupa kata yang terus berulang dalam audio. And next, setelah memutar audio, guru ask some questions secara lisan about the audio kepada siswa dan mereka pun dapat meresponnya dengan lisan pula.
dengan lisan pula. Disarankan untuk memutar audio lebih dari satu kali. Selanjutnya, guru bisa menampilkan beberapa kata kunci yang ada dalam audio pada slide PPT atau pada papan tulis agar siswa dapat melihat dan membacanya. Selanjutnya, invite siswa untuk mengucapkan setiap kata tersebut dengan pronunciation yang baik, setelah guru mencontohkannya. Selanjutnya, tampilkan pula beberapa potongan dialek atau isi dari audio dan minta siswa untuk mengidentifikasi tata bahasa yang digunakan pada kalimat tersebut. Dan yang terakhir, minta siswa mengerjakan exercise yang berhubungan dengan audio yang telah diperdengarkan. Dengan cara yang telah saya jelaskan tadi, diharapkan guru dapat meningkatkan pengajaran listening menjadi lebih efektif. Pentingnya mengintegrasikan keterampilan berbahasa seperti berbicara, membaca, menulis, dan menyimak dalam pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Ini menyoroti manfaat menggunakan pendekatan terpadu yang dapat membantu siswa mengembangkan berbagai keterampilan bahasa secara bersamaan dan menjadikan pembelajaran lebih efektif. Tantangan yang dihadapi guru dalam mengajar keterampilan mendengarkan di kelas IFL dan menyarankan bahwa mengintegrasikan keterampilan dapat membantu mengatasi ketantangan ini. Panggilan untuk penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi peran keterampilan terintegrasi dalam membuat pembelajaran IFL, terutama mendengarkan, lebih efektif. Dan mengintegrasikan keterampilan adalah pendekatan yang berharga untuk mengajar bahasa Inggris, terutama ketika mengajar mendengarkan. Dengan menggabungkan beberapa keterampilan bahasa Inggris ke dalam satu kegiatan atau pengalaman belajar, siswa dapat memperoleh pemahaman bahasa yang lebih baik secara keseluruhan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakannya secara efektif. Mengintegrasikan keterampilan juga dapat membantu siswa dengan tata bahasa, kosakata, dan pengucapan mereka, serta mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan keterampilan untuk menghindari kemonotonan dan membuat pelajaran mendengarkan lebih baik, menarik, dan menarik bagi siswa. Alright guys, that was the results of our work. Thank you for being a good listener. As for our shortcomings, we apologize. That's all for our group presentations. Group 7, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.